Video wakil Ketua DPRD Kota Depok yang tengah menghukum seorang sopir truk di Limo Depok, Jawa Barat viral di media sosial. Sang sopir diminta push up dan berguling di jalan hingga menjadi pusat perhatian warga. Terkait hal tersebut, anggota Dewan dari fraksi Golkar tersebut mengaku tak dapat mengontrol emosinya setelah mendapat aduan warga yang terganggu dengan aktivitas truk proyek tol. Menurutnya, tindakannya semata-mata hanya untuk menindaklanjuti aduan masyarakat, meski caranya dianggap berlebihan. Akhirnya memang saya merasa spontan, Bang. Kejadian pipa gas ini udah yang ketiga kali, gitu kan. Yang ketiga kali ini yang benar-benar memuncak saya, tanpa melihat saya siapa sebetulnya ini. Tanpa saya ada emblem seperti ini, gitu. Cuma memang didasari daripada rasa emosi. Tapi saya mohon maaf, saya manusiawi. Saya tadi sudah ketemu juga. Nanti udah ketemu tadi sebetulnya dengan pihak udah mediasi, kita nanti akan mediasi konversi pers lagi. Saya sekali lagi memang itu didasari daripada kejadian yang terulang-ulang. Kalau kejadian yang baru sekali sih saya nggak akan. Usai viralnya video tersebut, Tajudin mengaku sudah meminta maaf dan mediasi dengan sang sopir dan juga pihak tol. Pemirsa, tidak terima divonis 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Pendukung Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin marah-marah di ruang sidang. Pendukung Ade Yasin berteriak di ruang sidang karena kecewa dengan putusan majelis hakim. Kuasa hukum Ade Yasin, Dina Lara Butar-Butar, menilai majelis hakim tidak bertindak adil karena mengenyampingkan fakta-fakta persidangan. Terdakwa dinilai melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tipikor Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Dengan putusan ini, pihak Ade Yasin langsung mengajukan banding. Para pendukung Ade Yasin pun keluar ruang sidang sambil menangis. Sidang diadakan di Pengadilan Tipikor Bandung, Jawa Barat. Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa 1, Iksan, dan 2 dan kawan-kawan. Pemirsa, Hakim Agung Sudrajat Dimyati diberhentikan sementara setelah ditetapkan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Dimyati kini ditahan KPK bersama 6 tersangka lainnya. Hakim Agung Sudrajat Dimyati diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung setelah tertangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Sudrajat Dimyati terjaring operasi tangkap tangan KPK bersama 9 orang lainnya karena terjerat pengurusan kasus laporan pidana dan gugatan perdata Koperasi Simpan Pinjam Inti Dana di Mahkamah Agung. Dari hasil OTT KPK pada Rabu lalu, turut diamankan barang bukti uang senilai 205.000 dolar Singapura dan 50 juta rupiah. Dari ke-10 orang yang terjaring OTT KPK, 7 diantaranya telah dilakukan penahanan di Rutan KPK Jakarta, termasuk Hakim Agung Dimyati. Terkait dengan penangkapan para tersangka tindak pidana korupsi yang terkait pengurusan perkara di Mahkamah Agung. Tim KPK telah mengamankan 8 orang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022. Menanggapi pihaknya yang diduga menerima suap, Mahkamah Agung berkomitmen menyerahkan seluruh mekanisme proses pemeriksaan hukum ke penyidik KPK secara kooperatif dan independen. Penetapan tersangka dan pemanggilan salah seorang Hakim Agung Bapak Sudrajat Dimyati, bagi Mahkamah Agung bersikap kooperatif dan menyerahkan kepada mekanisme proses hukum yang menjadi kewenangan KPK. Ya. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Hakim Agung tersebut harus dihukum berat karena mereka mencederai profesi hakim yang harusnya menegakkan keadilan.
harus diusut dan hukumannya harus berat juga karena ini hakim itu kan benteng keadilan ya. Kalau sampai itu terjadi jangan diampuni dan jangan boleh ada yang melindungi karena sekarang zaman transparan, zaman digital. Anda melindungi, Anda akan ketahuan bahwa Anda yang melindungi dan Anda dapat apa, gitu aja. Hakim Agung Sudrajat Dimyati sempat diterpa kabar lobi toilet saat melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan seleksi Hakim Agung di DPR pada 2013 lalu. Namun pada akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Yudisial. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita sudah bergabung dengan rekan Faisal Rinaldi dari Gedung KPK Jakarta. Faisal, apa yang kini sedang didalami KPK usai menetapkan Sudrajat Dimyati sebagai tersangka? Ya baik, selamat malam April dan juga pemirsa. KPK terus mendalami kasus dugaan suap terkait penanganan perkara di lingkungan Mahkamah Agung dengan tersangka Hakim Agung Sudrajat Dimyati. Memang pada hari ini KPK melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Agung Jakarta Pusat. Penggeledahan tersebut dilakukan usai tim penindakan KPK menetapkan Hakim Agung Sudrajat Dimyati ini sebagai tersangka. Di saat yang bersamaan juga KPK melakukan pemeriksaan pada siang tadi terhadap Sudrajat ini dan hasilnya KPK melakukan penahanan terhadap Sudrajat Dimyati selama 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini hingga 12 Oktober 2022 mendatang di rumah tahanan KPK pada Kafling C1. Kemudian juga untuk diketahui memang Sudrajat ini Hakim Agung pertama yang terjerat OTT oleh KPK terkait kasus tindak pidana korupsi. Dan juga kemudian April dan juga pemirsa dapat kami sampaikan juga saat ini KPK telah menahan juga selain Sudrajat ini ada beberapa tersangka yang juga dilakukan penahanan. Tersangka tersebut ialah Elitri Pangestu dan juga Desi Yustria yang ditahan di rumah tahanan KPK Gedung Merah Putih. Kemudian ada tersangka Muhajir Habibi, Yosep Parera dan juga Eko Suparno yang ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat. Kemudian juga untuk satunya lagi ada tersangka Al Basri yang juga ditahan di Polres Metro Jakarta Timur. Sementara itu April kembali ke studio. Aldi melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, selain Hakim Agung Sudrajat, sejumlah pejabat Mahkamah Agung ditangkap KPK. Salah satunya mantan Sekretaris MA Nur Hadi. Nur Hadi ditangkap KPK 1 Juni 2020. Ia terjerat kasus suap dan gratifikasi kasus perdata di MA dengan total 46 miliar rupiah. Nur Hadi divonis 6 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Namun Nur Hadi tidak wajib kembalikan uang 83 miliar rupiah ke negara. Ya, sementara 12 Februari 2016, Kepala Subdirektorat Kasasi MA, Andri Tristianto Sutrisna ditangkap KPK karena terima suap dalam kasus penundaan salinan putusan kasasi di MA. Ia menerima suap 400 juta rupiah. Andri divonis 9 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung periode 2019-2018. Selamat malam Pak Gayus. Ya, selamat malam. Baik Pak Gayus, apa tanggapan Anda ini mengenai OTT KPK yang cetak sejarah pertama kali Hakim Agung ditangkap? Ya, ini merupakan bagian bagi saya, kalau saya sebagai mantan Hakim Agung itu ya menyedihkan ya sebenarnya. Sangat mengherankan juga bahwa posisi Hakim Agung yang tidak mudah diraih untuk bisa bertugas sebagai Hakim Agung hanya sampai sekian tahun saja sudah hilang, bahkan dihukum lagi. Ini satu ironi yang luar biasa bagi lembaga Mahkamah Agung. Dan untuk ke depan tentu harus ada tindakan-tindakan yang menjadikan tidak timbulnya lagi seperti ini, hal seperti ini. Saya memperhatikan sekali kalau tadi istilah digunakan adalah suap ya. Kalau suap itu ada agak berbeda dengan gratifikasi ya secara pandangan tipikor. Suap di tipikor itu sangat berbahaya karena suap dalam tipikor diatur di pasal 12
ayat 2 itu, di situ dapat diartikan sebagai meeting of mind ya. Pertemuan pikiran yang menjadi satu dari antara kedua belah pihak. Artinya ini tidak berhenti di sini. Sudah ada kesepakatan, sudah meeting of mind bahwa nanti perkara ini akan menjadi seperti apa. Nah, oleh karena itu tindakan-tindakan penyidik mesti seluas itu juga. Majelis yang bersama-sama dengan Hakim Agung ini tentu diperiksa juga. Bahkan kalau kita memperhatikan maklumat nomor 1 tahun 2017 itu berjenjang sanksinya. Selain majelis ada ketua kamar. Jadi tidak mungkin bekerja sendirian ya Pak Gayus ya. Lainnya yang membidangi ini yang perlu juga diperiksa secara berjenjang. Apakah ada keterkaitan atau kurang membina? Paling tidak, setidak-tidaknya. Ini bukan soal pencegahan, soal pembinaan ini. Jadi orang itu punya niat untuk melakukan sesuatu yang jelek. Kalau hanya pencegahan ya, kalau niatnya ada ditabrak juga. Kalau hanya sifatnya pencegahan. Kalau bicara soal sosok dari tersangka ini Pak Sudrajat Dimyati, apakah Anda mengenalnya? Saya berbeda penugasan kamar kan, saya di kamar pidana umum dan pidana militer. Beliau itu di kamar perdata, walaupun kenal tapi tidak ada komunikasi lah. Saya sempat beberapa tahun bersama beliau itu di jabatan Hakim Agung. Baik, Pak Gayus, kalau Anda mengatakan tadi ini harus ditelaah lebih jauh lagi karena tidak mungkin berhenti di sini saja. MA adalah benteng terakhir pencarian keadilan. Lalu bagaimana wajah MA setelah hakimnya tersandung suap ini menurut Anda? Berbagai tindakan bisa dari internal maupun eksternal. Internal sudah dilakukan tadi, pemecatan. Kemudian eksternal KY kita belum dengar apa nanti tindakan. Paling kalau KY membentuk MKH, Majelis Kehormatan Hakim, disidangkan bersama-sama dengan Hakim Agung juga komposit 32. Maka bersidang kemudian menentukan hal ini. Walaupun secara hukum telah diputuskan untuk didudukan sebagai tersangka suap. Saya ulangi lagi, ini berbeda dengan gratifikasi. Kalau itu pemberian saja. Kalau suap itu ada perjanjian di situ untuk melakukan apa atau tidak melakukan apa. Itu jelas di. Jadi berarti artinya ada penawaran begitukah Pak Gayus menurut Anda? Ya kalau ada perhatikan kalimat saya kan begitu. Kalau ini ada suap berarti ada meeting of mind. Nah, ini didalamin. Tidak hanya kepada tersangka saja, kepada majelisnya, bahkan kepada ketua kamar yang lebih tinggi. Ini maklumat MA nomor 1 tahun 2017. Pak Gayus, boleh informasinya, Anda sebagai orang yang pernah menduduki kursi Hakim Agung, apakah memang praktek ini sering sekali terlihat atau mungkin ya ada area abu-abunya begitu di wilayah Mahkamah Agung? Ya kalau ditanya kepada saya yang pernah di sana sekitar 7 tahun, 2011 sampai 2018, yang terjadi baru sekarang. Yang terjadi baru sekarang. Kalau akan terjadi dan tidak jadi, saya tidak tahu bagaimana KPK bisa melaporkan karena sesungguhnya penerimaan suap ini kan bisa dikembalikan dalam waktu 30 hari. Akhirnya tidak kena apa-apa. Itu undang-undang KPK itu. Kalau kita kembalikan dalam waktu 30 hari selesai. Nah tapi OTT-nya langsung ditangkap ya tidak bisa ada kesempatan. Baik. Nah, ini semua publik mesti tahu hal-hal ini. Pak Gayus, ini kan yang menarik adalah KPK ini ya meng-OTT Hakim Agung. Nah, apakah OTT ini artinya pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim tidak berjalan, Pak? KPK tidak punya kewenangan untuk pengawasan untuk Hakim Agung apalagi penindakan yang ada. Nah oleh karena itu pengawasan itu KY, Komisi Yudisial secara eksternal, hanya Komisi Yudisial itu kurang gigi, kurang kewenangan untuk mengejar bola. Dia hanya tunggu bola masuk, ada perkara seperti ini baru dia mengambil sikap. Sikapnya hanya membentuk Majelis Kehormatan Hakim. Nah ini kan sebenarnya ada kekurangan lain, pengawasan langsung tidak ada arti secara eksternal. Artinya negara sudah mulai dengan cuatan ini kaliber Hakim Agung bisa OTT. Artinya ada yang kurang di sini kalau bicara pengawasan atau bicara pembinaan
pembinaan kelemahnya ketua muda pembinaan di Mahkamah Agung. Itu pimpinan tuh ada wasi itu. Berarti kuncinya di Komisi Yudisial ya Pak ya untuk bisa melakukan perubahan? Ya negara pasti memberikan kewenangan lebih kepada Komisi Yudisial untuk kejar bola, untuk bisa dapat. Di KY itu laporannya banyak itu kalau jujur dikatakan. Setiap perkara yang dianggap oleh lawan ada permainan sedikit dilapor KY. Nah KY tidak bisa bertindak karena tidak punya kewenangan untuk kejar bola. Dia tunggu saja sampai ini terjadi. Ini problematik yang perlu diselesaikan di antara lembaga negara. Evaluasi dan langkah yang bisa diambil oleh Komisi Yudisial untuk memperbaiki ini ada tidak sih Pak? Sangat ada. Sering saya cuatkan ketika saya masih aktif. Agar semua proses persidangan di Mahkamah Agung terbuka untuk umum. Terbuka atau transparan, kalau memang terbuka tidak mungkin saya menyadari space yang ada tidak cukup untuk membuat kamar-kamar sidang yang puluhan ribu itu setahun masuk itu. Saya satu hari harus 3 paling. 3 itu tidak enteng, membuat perkara harus putus itu tidak mudah. Itu bisa berhari-hari menumpuk terus. Nah, bagi saya pengganti dari transparansi publik untuk menyaksikan persidangan itu ada rekaman. Dan pada kesempatan ini saya usul 2 hal. Yang pertama berikan kewenangan lebih untuk KY secara eksternal. Internal itu tiap persidangan itu harus transparan pada masyarakat. Apa yang dibahas di sana? Apa itu dissenting opinion? Apa itu concluringnya? Jika publik tahu oh memang saya kalah karena memang sudah dimusyawarahkan seperti ini. Itu tidak pernah ada. Tiba-tiba putusan website menyatakan ditolak atau diterima atau dihukum sekian tahun. Cuma itu yang ada. Nah ini bertahun-tahun publik juga mengejar ini. Saya mengusulkan agar ada rekaman tiap sidang di Mahkamah Agung. Mudah-mudahan melalui TV ini malam ini tercuat juga pejabat negara Pak Mahfud juga bisa mendengarkan ini mestinya. Baik, jadi Komisi Yudisial harus mengevaluasi dan juga bertindak tegas terkait pengawasan yang dilakukan begitu ya Pak Gayus untuk bisa melakukan perubahan. Terima kasih banyak Pak Gayus Lumbun sudah bergabung bersama kami. Pak Gayus Lumbun, Hakim Agung tahun 2011-2018 sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Bapak. Pemirsa, kuasa hukum tersangka Lukas NMB mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Kedatangan kuasa hukum Gubernur Papua itu untuk menyampaikan alasan ketidakhadiran Lukas NMB pada panggilan kedua KPK. Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas NMB, Stefanus Roy Rening yang tiba di gedung KPK Jakarta pada Jumat siang merespon pemanggilan kedua kliennya 26 September mendatang. Kuasa hukum beralasan Lukas NMB tidak memenuhi panggilan penyidik KPK dengan alasan sakit. Pihaknya menyampaikan ke KPK dengan membawa sejumlah dokumen dari rumah sakit. Kami sebagai pengacara tidak punya kompetensi kewenangan untuk menjelaskan secara medis, tapi ini harus disampaikan dulu kepada pimpinan KPK, nanti Pak Mote akan menjelaskan setelah kami keluar. Begitu kira-kira, terima kasih teman-teman. Sementara itu Menko Polhukam Mahfud MD kembali membantah penetapan tersangka bagi Lukas NMB bernuansa politik. Mahfud menjelaskan ada dugaan dana otonomi khusus yang menguap sangat besar sehingga rakyat Papua belum sejahtera. Yang luar biasa itu di Papua itu dana yang dikeluarkan oleh pemerintah itu selama Otsus itu jumlahnya 1.000,7 triliun. 1.000,7 triliun tidak jadi apa-apa. Rakyatnya tetap miskin. Marah kita ini. Negara nurunkan uang, rakyatnya miskin kayak gitu. Rakyatnya miskin. 1.007 triliun itu sejak tahun 2001 ada undang-undang Otsus. Sejak zaman Pak Lukas NMB itu 500 triliun lebih. Tidak jadi apa-apa juga. Rakyatnya tetap miskin. Pejabatnya foya-foya. Sebelumnya PPATK menyatakan Lukas NMB tidak hanya diduga menerima gratifikasi 1 miliar rupiah, aliran uang Lukas NMB juga berupa jam tangan senilai 550 juta rupiah, jumlah rekening yang diblokir 71 miliar rupiah. Bahkan yang mengejutkan adalah Lukas NMB diduga melakukan setoran tunai ke meja judi kasino sebesar 560 miliar rupiah.
Hingga saat ini Gubernur Papua Lukas NMB masih bertahan di rumah pribadi yang dijaga pendukungnya setelah ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK. KPK telah melayangkan surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir dalam pemeriksaan pada 26 September 2022 untuk diperiksa sebagai tersangka. Absennya Lukas NMB pada panggilan pertama diklaim kuasa hukumnya karena sakit. Pencuri motor yang menyamar seperti santri diamuk warga usai keterbegok mencuri motor. Kami kembali usai jeda berikut ini.